akan menjelaskan dari materi 5 yang berjudul konsolidasi dengan akuisisi melebihi ekuitas dengan pemilihan pelengkap dengan prosedur. Prosedur konsolidasi. Investor akan melakukan uji kelayakan atau due diligence tata bisnis yang akan diakuisisi. Apakah bisnis yang akan diakuisisi memiliki nilai yang lebih tinggi atau rendah dari nilai buku. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi penilaian antara prospek bisnis perusahaan, kondisi industri secara umum, nilai strategis bisnis, kualitas manajemen, serta nilai wajar aset dan liabilities yang dilaporkan perusahaan. Yang ketiga, proses pengkonsolidasian laporan keuangan adalah sama seperti pada saat proses akuisisi nilai buku. Contohnya, PT Nusantara akan mencatat transaksi akuisisi pada PT Andalas sebagai berikut. Jurnal pada mencatat pembelian saham PT Andalas 1 Januari 2015. Yang pertama, investasi pada PT Andalas di debit sebesar 1.500.000.000 dan kas di kredit sebesar 1.500.000.000. Transaksi akuisisi PT Andalas juga menggunakan skema perhitungan yang seperti pembahasan sebelumnya sehingga memperoleh hasil perhitungan sebagai berikut. Nilai investasi sebesar 1.500.000.000, nilai bukunya saham biasa sebesar 800 juta, saldo laba sebesar 400 juta. Maka total nilai buku yaitu sebesar 1.200.000.000. Selisih diferensial antara nilai investasi dan nilai buku adalah 300 juta. Untuk pengonsolidasian laporan keuangan dapat dilakukan proses yang sama seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Berdasarkan perhitungan pada tabel tersebut, maka diperoleh jurnal eliminasi sebagai berikut. Saham biasa PT Andalas sebesar 800 juta, saldo laba di debit sebesar 400 juta, diferensial debit sebesar 300 juta, dan investasi pada PT Andalas di kredit sebesar 1.500.000.000. Dapat dilihat bahwa jurnal eliminasi tersebut juga menghapus seluruh saldo ekuitas milik entitas anak. Dalam kasus ini adalah saham biasa dan saldo laba sebesar nilai tercatat. Sementara itu, kelebihan nilai investasi hasil konsideran nilai wajar atas buku entitas anak yang diakuisisi selanjutnya dieliminasikan terhadap suatu akun perantara yang disebut diferensial. Kedua ada diferensial, yang dimana perbedaan nilai antara konsiderasi nilai wajar yang diberikan investor dengan nilai buku atau nilai tercatat dari aset bersih yang dimiliki investi. Yang kedua itu ada konsiderasi nilai wajar adalah gabungan antara imbalan yang diserahkan investor untuk mengakuisisi investi ditambah dengan nilai wajar kepentingan dan non pengendalian serta ditambah dengan nilai wajar kepemilikan yang telah dimiliki sebelumnya. Yang ketiga itu ada diferensial dialokasikan pada aset teridentifikasi yang diperoleh dan atau liabilities yang diambil alih atau dialokasikan sebagai goodwill atau PSAK nomor 22. Di sini kita bisa melihat ada ilustrasi diferensial pada akuisisi sebuah entitas. Lalu ada aset teridentifikasi dan liabilities diambil alih. Yang pertama itu ada aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih secara mudah disebabkan adanya perbedaan nilai tercatat atau nilai buku dengan nilai wajar dari suatu aset atau liabilities tersebut. Lalu ada pengklarifikasi dan penentuan aset teridentifikasi dan liabilitas yang diambil alih didasarkan pada hal berikut. Yang pertama itu ada persyaratan kontraktual, yang kedua ada kondisi ekonomi, yang ketiga ada kebijakan operasional dan akuntansinya. Yang keempat ada kondisi terkait lainnya yang ada pada tanggal terjadinya akuisisi. Lalu yang pertama itu di sini juga ada goodwill, yang dimana PSAK 22 mengidentifikasi goodwill sebagai selisih antara nilai agregat dari satu, imbalan yang dialihkan, yang kedua ada jumlah kepentingan non pengadalan, yang ketiga ada nilai wajar kepentingan ekuitas yang sebelumnya diakuisisi jika kombinasi bisnis dilakukan bertahap, dan jumlah neto dan aset yang teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih.
Lalu di sini juga ada goodwill tidak dapat diamortisasi tetapi merupakan subjek atas penurunan nilai atau ketentuan dari PSAK 48. Lalu ada penurunan nilai goodwill terjadi ketika nilai tercatat lebih tinggi dibanding dengan nilai yang dapat diperoleh kembali, dikurangi biaya penjualan dan nilai. Yang pertama ada goodwill. PSAK 22 mengidentifikasi goodwill sebagai selisih antara nilai agregat dari yang pertama ada imbalan yang dialihkan, yang kedua ada jumlah kepentingan non pengadalan, yang ketiga ada nilai wajar kepentingan ekuitas yang sebelumnya diakuisisi jika kombinasi bisnis dilakukan bertahap, dan jumlah neto dari aset yang teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Di sini juga ada goodwill tidak dapat diamortisasi tetapi merupakan subjek atas penurunan nilai atau ketentuan dari PSAK nomor 48. Lalu di sini ada penurunan nilai goodwill terjadi ketika nilai tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan nilai yang dapat diperoleh kembali atau retrievable amount, yakni nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar yang dikurangi biaya penjualan dan nilai pakai hasil investasi di masa mendatang. Selanjutnya, dalam kasus akuisisi PT Nusantara, jika diasumsikan bahwa perbedaan nilai investasi dan nilai buku disebabkan oleh goodwill, maka pengalokasian diferensial pada goodwill menggunakan jurnal eliminasi sebagai berikut. Pada debit ada goodwill yang sebesar 300 juta, terus di kreditnya ada diferensial sebesar 300 juta. Jika suatu kombinasi bisnis memunculkan pengakuan terhadap goodwill, maka goodwill yang tidak diakui merupakan subjek pengujian penurunan nilai sesuai PSAK nomor 48 dan tidak dapat diamortisasi. Penurunan nilai goodwill terjadi ketika nilai tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan nilai yang dapat diperoleh kembali, yakni nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya penjualan dan nilai pakai atau hasil investigasi di masa mendatang. Lalu di sini ada pembelian dengan diskon, di mana selain melakukan pembelian yang dapat menyebabkan terjadinya goodwill, dapat juga terjadi akuisisi dengan konsiderasi nilai wajar yang dikeluarkan oleh investor lebih rendah dibandingkan dengan nilai wajar dari seluruh aset bersih yang dimiliki inventory. Kondisi ini mengidentifikasi bahwa saat dilakukan akuisisi terdapat goodwill negatif. Pembelian yang dilakukan investor atas inventory terjadi pada harga diskon. Pembelian dengan diskon mungkin terjadi, misalnya dalam kondisi penjualan yang dilakukan dengan terpaksa, investor mengakui keuntungan yang dihasilkan dari pembelian dengan diskon melalui laba atau rugi periode terjadinya. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya, Dea. Di sini saya akan menjelaskan pada contoh soal. PT Nusantara membeli PT Andalas seharga 1 miliar. Diketahui bahwa nilai wajar dari persediaan dan tanah adalah 50 juta. Dan 150 juta lebih tinggi dibandingkan nilai bukunya. Maka PT Nusantara akan mencatat jurnal sebagai berikut. Pencatatan jurnal pembelian saham PT Andalas per 1 Januari 2015. Investasi pada PT Andalas sebesar 1 miliar pada debit, kas 1 miliar pada kredit. Pencatatan jurnal eliminasi saat melakukan konsolidasi saham biasa PT Andalas sebesar 800 juta, saldo laba PT Andalas sebesar 400 juta. Di kredit, diferensi sebesar 200 juta, investasi pada PT Andalas sebesar 1 miliar. Pencatatan jurnal eliminasi saat mengalokasikan diferensi, yaitu persediaan sebesar 50 juta pada debit, tanah 150 juta pada debit, diferensi 200 juta pada debit, keuntungan pembelian aset sebesar 400 juta pada kredit. Selanjutnya, ilustrasi akuisisi dengan kepemilikan penuh, konsolidasi saat setelah akuisisi. PT Nusantara membeli seluruh saham PT Andalas seharga 1 miliar 500 juta. Diketahui bahwa nilai buku dari seluruh aset bersih PT Andalas adalah sebesar 1 miliar 400 juta. Sehingga terdapat diferensi dari akuisisi ini sebesar 300 juta.
yang dialokasikan kepada goodwill sebesar 100 juta dan aset teridentifikasi lainnya sebesar 200 juta. Sebagai gambaran, transaksi akuisisi PT Nusantara terhadap PT Andalas ditunjukkan pada gambar berikut. Kawan-kawan bisa melihatnya pada PPT yang saya sediakan. Konsolidasi pada periode setelah akuisisi. Untuk periode setelah terjadinya akuisisi, atas akuisisi yang dilakukan di atas nilai tercatat, tidak terdapat perbedaan mendasar dibandingkan konsolidasi ketika akuisisi dilakukan pada nilai tercatat. Neraca saldo per 31 Desember 2015. Kas nesetara kas pada PT Nusantara sebesar 500 juta, pada PT Andalas sebesar 600 juta pada debit. Piutang usaha pada PT Nusantara sebesar 800 juta, PT Andalas sebesar 375 juta. Persediaan sebesar 650 juta pada debit, pada PT Andalas sebesar 400 juta. Tanah sebesar 1.500.000 juta pada debit, pada PT Andalas sebesar 500 juta. Bangunan dan peralatan pada PT Nusantara sebesar 3 miliar, pada PT Andalas sebesar 400 juta rupiah. Merek dagang pada PT Nusantara sebesar 400 juta rupiah, pada PT Andalas tidak ada. Investasi pada PT Andalas sebesar 1.605 juta rupiah pada debit. Akumulasi penyusutan sebesar 750 juta pada kredit, pada PT Andalas sebesar 125 juta pada kredit. Akumulasi amortisasi sebesar 50 juta pada kredit. Utang usaha pada PT Nusantara sebesar 1.200.000 juta pada kredit. Utang obligasi pada PT Nusantara sebesar 1.500.000 juta. Pada PT Andalas sebesar 500 juta. Saham biasa pada PT Nusantara sebesar 3 miliar pada kredit, pada PT Andalas sebesar 800 juta pada kredit. Saldo laba pada PT Nusantara sebesar 1.500.000 juta, pada PT Andalas sebesar 400 juta. Penjualan pada PT Nusantara sebesar 4.800.000 juta, pada PT Andalas sebesar 875 juta. Penghasilan dari anak usaha sebesar 155 juta pada kredit. Beban pokok penjualan pada PT Nusantara sebesar 3 miliar pada debit, pada PT Andalas sebesar 550 juta pada debit. Beban operasi pada PT Nusantara sebesar 900 juta, pada PT Andalas sebesar 100 juta. Beban penyusutan pada PT Nusantara sebesar 250 juta, pada PT Andalas sebesar 25 juta. Beban amortisasi pada PT Nusantara sebesar 50 juta dan dividen pada PT Nusantara sebesar 300 juta. Maka total dari keseluruhan PT Nusantara sebesar 12.955 juta rupiah. Pada PT Andalas sebesar 3 miliar rupiah. Dalam neraca saldo di atas, diketahui bahwa selama tahun berjalan, PT Nusantara mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 300 juta, dengan PT Andalas mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 50 juta. Maka sebagai entitas yang memiliki PT Andalas, PT Nusantara akan mencatat transaksi terkait penerimaan dividen dari entitas anak sebagai berikut. Jurnal penerimaan dividen oleh PT Nusantara dari PT Andalas per 31 Desember 2015, yaitu kas pada debit sebesar 50 juta, investasi pada PT Andalas sebesar 50 juta. Selain itu, selama tahun berjalan PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 200 miliar yang dihitung dari penjumlahan seluruh pendapatan dan dikurangi dengan seluruh beban yang dilaporkan, yaitu 875 juta dikurang 550 juta dikurang 100 juta dikurang 25 juta dikurang 200 juta.
maka PT Nusantara sebagai pemilik mengakui perolehan pendapatan sebesar presentasi kepemilikan atas PT Andalas sebesar 200 juta. Jurnal pengakuan pendapatan dari PT Andalas sebagai berikut. Investasi pada PT Andalas pada debit sebesar 200 juta, bagian laba atas PT Andalas sebesar 200 juta pada kredit. Selain itu, untuk mengakui penghapusan dividen yang terjadi selama periode berjalan, maka PT Nusantara akan mencatat jurnal sebagai berikut. Bagian laba atas PT Andalas pada kredit sebesar 50 juta, investasi pada PT Andalas sebesar 50 juta. Selain itu, untuk menyesuaikan diferensial terkait dengan nilai wajar bangunan dan peralatan yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai bukunya. Diferensial sebesar 60 juta akan dialokasikan kepada sisa masa manfaat aset yaitu 12 tahun. Sehingga perhitungan yang seperti ini 60 juta dibagi 12 tahun jumlahnya 5 juta per tahun. Maka jurnalnya investasi pada PT Andalas pada kredit sebesar 5 juta, bagian laba pada PT Andalas sebesar 5 juta. Untuk contoh soal, pada tanggal 1 Januari 2015, PT Nusantara mengeluarkan investasi senilai 1.500.000 juta untuk keseluruhan kepemilikan pada PT Andalas. Nilai investasi sebesar 1.500.000 juta merupakan nilai wajar konsiderasian hasil penilaian yang dilakukan oleh PT Nusantara atas berbagai faktor yang terkait pada PT Andalas. Maka perhitungan untuk menyelesaikan contoh soal ini adalah jurnal pencatatan transaksi akuisisi PT Andalas oleh PT Nusantara per 1 Januari yaitu investasi pada PT Andalas pada kredit sebesar 1.500.000 juta, pada kredit kas sebesar 1.500.000 juta rupiah. Nilai investasi nilai buku sebesar 1.500.000 juta, saham biasa sebesar 800 juta, saldo laba sebesar 400 juta, total nilai buku sebesar 1.200.000 juta, selisihnya sebesar 300 juta. Berdasarkan skema perhitungan tersebut, terlihat bahwa PT Nusantara mengeluarkan investasi yang lebih tinggi dibandingkan nilai buku PT Andalas, yaitu sebesar 300 juta. Jurnal untuk perhitungan kepemilikan PT Andalas oleh PT Nusantara adalah saham biasa PT Andalas sebesar 800 juta pada debit, saldo laba sebesar 400 juta, diferensial sebesar 300 juta. Investasi pada PT Andalas sebesar 1.500.000 juta pada kredit. Dapat dilihat bahwa jurnal eliminasi tersebut menghapus seluruh saldo ekuitas milik entitas anak. Dalam kasus ini adalah saham biasa dan saldo laba dieliminasi sebesar nilai tercatatnya. Sementara itu, kelebihan nilai investasi hasil konsideran nilai wajar atas nilai buku entitas anak yang diakuisisi selanjutnya dieliminasikan terhadap suatu akun yaitu diferensial.